Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penanganan rabies untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi masuknya investor ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong percepatan penanganan rabies di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan agar NTT menjadi daerah yang aman dan nyaman, bukan hanya untuk masyarakat lokal, tapi juga bagi wisatawan dan para investor yang datang ke bumi Floba Morata. Melalui Dinas Peternakan dan kerjasama lintas sektor, program vaksinasi hewan penular rabies seperti anjing dan kucing terus digencarkan. Selain itu, masyarakat juga diberi edukasi tentang bahaya rabies dan pentingnya tindakan cepat bila terjadi gigitan. Kemudian menganiaya. Dia nyamparnya manusia dan hewan dua-dua satu kali. Dan rabies ini salah satu dia nyamparnya dua-dua. Manusia mati, hewan juga mati. Dan ini, kalau orang bilang kita punya rabies di tinggi, orang takut datang ke NTT. Orang takut datang. Pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan vaksin anti rabies di sejumlah titik, terutama di daerah-daerah dengan potensi kasus tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menuju NTT bebas rabies tahun 2030. Cegah dulu jangan kena, bagaimana kalau kena, bagaimana mengatasi ketika dia sudah kena di puskesmas. Nah itu bisa dikerjakan. Kota Kuala kita tarik sekarang 0. Nanti yang lain kita cek kabupaten mana lagi. Jadi biar target itu yang terjelas, terukur dan selanjutnya kita kerja. Dengan target begini kita bekerja. Upaya pengendalian rabies bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa NTT adalah tempat yang layak dikunjungi, dijelajahi, dan dibangun bersama. Dengan kolaborasi semua pihak, NTT bergerak menuju provinsi bebas rabies sebagai fondasi bagi masa depan pariwisata dan investasi yang aman dan menjanjikan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar Pekan Panutan dan Sosialisasi Pajak Daerah tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wali Kota Kupang di halaman kantor camat Kota Lama, Kupang. Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendataan Daerah menggelar sosialisasi Pekan Panutan dan sosialisasi pajak daerah di halaman kantor camat Kota Lama, Kota Kupang. Sosialisasi ini resmi dibuka oleh Wali Kota Kupang pada hari Selasa 3 Juni 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menuturkan, ejawanta nyata adanya pajak ini berdampak pada adanya pembangunan yang dirasakan. Tanpa pajak, tentu tidak adanya lampu-lampu jalan. Tanpa pajak, tidak adanya ruang-ruang kelas yang dipakai oleh siswa-siswi. Dan tanpa pajak, tidak adanya kesehatan yang baik. Wali Kota Kupang juga menjelaskan bahwa di Nusa Tenggara Timur masih bergantung dengan dana dari pusat. Wali Kota Kupang menegaskan bahwa pentingnya membayar pajak untuk membantu ekonomi daerah. Tapi ini bukti nyata, ejawanta nyata kalau kita cinta dan peduli pada pembangunan Kota Kupang. Karena kalau kita membangun kota itu pajaknya harus baik, PAD-nya meningkat, baru kita punya uang. Tanpa pajak tidak ada lampu-lampu jalan yang menyala. Tanpa pajak tidak ada jalan-jalan yang diperbaiki. Tanpa pajak tidak ada ruang-ruang kelas di sekolah yang bisa kita bangun. Tanpa pajak tidak ada kesehatan yang baik. Jadi Bapak Mama, kita ini, Kota Kupang ini, kemarin saya ke kementerian, itu kita masih sangat tergantung dari dana transfer dari pusat. Jadi gampangnya begini Bapak Mama, kita kalau punya uang nih, mau bangun satu kota nih, ada dua sumber dana, ada yang ditransfer dari pusat, negara kasih, ada yang potong uang sendiri, namanya PAD, pendapatan asli daerah. Nah PAD ini nyawanya, napasnya ada di pajak.
Wali Kota Kupang berkomitmen untuk selalu menjadi pelayan masyarakat dan mengharapkan semua masyarakat dapat saling menjaga untuk menciptakan Kota Kupang yang nyaman dan sehat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur di awal tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dengan angka pertumbuhan mencapai 4,5%. Meski demikian, pemerintah dan pemangku kebijakan diminta untuk tidak lengah, mengingat masih ada sejumlah sektor yang perlu percepatan pemulihan dan perhatian khusus. Informasi selengkapnya untuk Anda. Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi ekonomi dengan media sekota Kupang bertajuk Perekonomian NTT Terkini dan Respon Kebijakan. Bagus Maulana bersama Teguh Sitepu menyampaikan perekonomian Nusa Tenggara Timur menunjukkan kinerja positif di triwulan 1 tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55%. Dengan sektor pertanian dan perdagangan menjadi penggerak utama yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Bagaimana dengan NTT? Tadi Pak Teguh menjelaskan kita tumbuh 4,55%. Memang belum setinggi nasional yang 4,87. Tapi di sini kalau dilihat trennya, nasional triwulan 1 ada sedikit pelemahan dari 5,02 ke 4,87. Sedangkan NTT ini meningkat dari 3,03 ke 4,55. Peningkatannya lebih dari 1,5. Artinya kita di triwulan 1 ini cukup progresif. Di tengah banyak berita-berita mungkin di level nasional maupun regional yang membuat kadang jadi masyarakat jadi optimis gitu bahasanya. Tapi apakah memang optimisme tersebut, maksudnya apakah memang kondisi ini perlu direspon dengan ketidakoptimisan yang begitu besar? Itu di sini kami katakan bahwa datanya memang pertumbuhan ekonomi itu di triwulan 1. Bank Indonesia memainkan peran penting, tak hanya menjaga stabilitas tapi juga aktif memfasilitasi investasi masuk ke NTT. Harapannya sektor produktif bisa menyerap tenaga kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Fasilitasi kepada investor juga difokuskan pada sektor strategis seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan. Investor butuh kepastian, NTT butuh pertumbuhan. Fungsi mediasi ini menjadi jembatan penting. Pastinya kita melihat iklim investasi di Indonesia. Kita menjaga iklim investasi sehingga investor, tidak hanya investor luar, investor dari Indonesia pun sendiri kita mungkin ada datanya Mas Bagus bisa. Biasanya kita tampilkan, Bapak Ibu tahu NTT itu nomor berapa yang diminati untuk berinvestasi? 3 dari bawah. Jadi NTT itu termasuk provinsi yang salah satu provinsi yang terbawah menjadi tujuan investasi, tidak hanya investasi dalam negeri maupun luar negeri. Artinya kita perlu jaga iklim ini, bagaimana investor yakin untuk menanamkan modalnya ke NTT ini, kita perlu jaga juga ini kondusifnya bagaimana berinvestasi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTT di triwulan 1 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pemerintah perlu tetap waspada dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum positif ini dan mengatasi tantangan di beberapa sektor. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Untuk mengasah kreativitas anak-anak sekaligus memberikan pengalaman baru dalam menciptakan menu sederhana, Hotel Harper Kupang adakan Kids Cooking Class. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.